Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta segala sesuatu. Lahirlah dunia baru yang semarak. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan sempurna dan indah. Itu menunjukkan hikmat, kebaikan, dan kemahakuasaannya. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dalam rupanya sendiri dengan tangannya sendiri dan menghembuskan nafas hidupnya kepada mereka. Tuhan Yahweh menempatkan mereka di Taman Eden dan memberitahu mereka, "Dari semua pohon di taman ini, engkau boleh makan buahnya dengan bebas. Tetapi dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, engkau tidak boleh memakannya. Karena pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati." Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah.
Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buah pohonnya dan memakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Makanlah, enak rasanya. Tetapi Allah melarang kita untuk makannya karena kita akan mati. Makanlah, sekali-kali kita tidak akan mati. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Di manakah engkau? Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang itu? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, ialah yang memberiku buah dari pohon itu kepadaku. Lalu aku makan. Apakah yang engkau perbuat ini? Ular itu yang memperdayakan aku, lalu aku makan. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang di hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan engkau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tubuhnya. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu.
semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau akan kembali menjadi tanah. Karena dari situlah engkau aku ambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab ialah yang menjadi ibu dari semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil buah dari pohon itu dan memakannya, sehingga ia hidup selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Dan ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Tuhan memanggil malaikat. Pergilah kalian dari taman ini. Hai iblis, engkau juga keluar dari Taman Eden. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan
dari anak sulung korban persembahannya itu, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Itu sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu. Lalu membunuhnya. Di manakah Habel adikmu itu? Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau. Terbuanglah dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil kepadamu. Engkau akan menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu denganku tentulah akan membunuh aku. Sekali-kali tidak. Barang siapakah yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nuh di sebelah timur Eden. Ketika manusia mulai bertambah banyak di muka bumi, dan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia terbesar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata, menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan itu sangat memilukan hatinya. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan anak-anaknya 3 orang laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah. Allah memiliki bumi itu dan sesungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Suatu hari, Tuhan Yahweh mendatangi Nuh. Nuh. Oh Tuhan,
aku akan mengakhiri hidup semua makhluk. Karena bumi penuh dengan kekerasan oleh mereka. Dan lihatlah, aku akan menghancurkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah sebuah bahtera dari kayu gofir. Engkau harus membuatnya berpetak-petak. Dan engkau harus melapisinya dari dalam dan dari luar dengan pagar. Sesudah bahtera Nuh jadi, Nuh masuk ke dalam bahtera bersama anak-anak dan mantunya. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung, dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan kepada Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Setelah banjir, semua makhluk hidup yang bernafas di bumi mati. Kecuali 8 orang dalam keluarga Nuh dan segala macam makhluk hidup dalam bahtera. Oh Tuhanku, Tuhanku. Mereka terus berkembang biak di bumi sampai hari ini. Tuhan membuat perjanjian dengan mereka bahwa Dia tidak akan pernah menghancurkan bumi dengan banjir lagi. Dan pelangi yang terlihat hari ini adalah bukti perjanjian Tuhan dengan manusia.
dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Dan nama perawan itu adalah Maria. Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus yang akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Pada waktu Maria bertunangan dengan Yusuf, ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf di dalam mimpinya. Hai Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan mereka dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya digenaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di Betlehem, tibalah mereka untuk bersalin. Tetapi bagi mereka tidak ada tempat penginapan. Tidak ada tempat untukmu.
tidak ada tempat untukmu. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Betlehem. Pada tahun Tuhan kita, seorang anak laki-laki lahir di palungan di sebuah penginapan Yahudi di Betlehem. 3 orang Majus dari timur, dipandu oleh bintang yang belum pernah dilihat sebelumnya, datang ke tempat kelahiran anak itu. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Kami melihat bintangnya dari jauh. Di manakah dia? Adakah di antara kalian yang tahu raja yang baru lahir itu? Orang-orang Majus pun datang dan menyembah Yesus yang ada di palungan dan memberikan emas, kemenyan, dan mur.
Baik, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat teman-teman kita yang sudah memerankan drama ini sedemikian apiknya. Dan kita akan menutup ibadah ini setelah kita melihat bersama drama ini, maka berakhir pula acara drama perayaan Natal GBIH OHC tanggal 26 Desember ini. Saya undang kita semua untuk berdiri, saya undang Bapak dan Ibu Gembala untuk mengambil tempat di depan. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri, sama-sama kita akan berdoa. Yuk. Selamat hari Natal semua. Kesukaan bagi sambutkan aku, hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Selamat hari Natal, selamat hari Natal Dan tahun baru, selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you